datang ke sini dalam rangka saya menanyakan SP2HP kepada Pak Kasat, dan alhamdulillah tadi diterima dengan baik oleh beliau Pak Kasat. Saya nunggu sebentar karena beliau baru sibuk, dan nanti dalam waktu tepat mungkin nanti akan segera ditindaklanjuti. Mbak, terkait dengan SP2HP ini sendiri terkait laporan apa sih Mbak? Gini Mas, saya kan melaporkan dugaan tentang tindak pidana ujaran kebencian, hujatan, penghasutan, penyerang kehormatan, serta pelecehan terhadap diri saya, dan keterangan palsu yang diberitahukan, disebarluaskan melalui khalayak umum lewat akun media sosial maupun YouTube yang mana dilakukan oleh MTP dan kawan-kawan. Karena sudah menyerang kehormatan saya, ujaran kebencian tersebut dipublikasikan melalui khalayak umum maupun YouTube maupun TikTok, saya nggak terima. Karena dari dulu orang ini selalu menghujat siapapun, gitu, istilahnya menghina siapapun, dan ini harus saya beri pelajaran biar kedepannya tidak ada orang yang dilecehkan lagi, tidak ada orang yang dihina lagi. Dia membuat ujaran kebencian di khalayak umum, baik melalui medsos YouTube maupun TikTok. Saya nggak terima Mas, karena saya seorang ibu dan seorang perempuan, gitu loh. Saya dikatakan bahwa pengacara perempuan Asri Purwanti dulu memenjarakan suaminya yang notabene advokat. Untuk apa? Menyampaikan itu di publik, di TikTok maupun YouTube, untuk apa? Gitu. Kalau nggak suka sama saya, nggak terima dengan Zainal jadi tersangka, ya sudah upaya hukum. Nggak terima dengan perkara yang ada SP3, ya sudah upaya hukum, gitu loh. Karena kan memang saya di Polsek Kartosuro kan dikriminalisasi, jelas. Saya belum pernah di BAP, akhirnya Polsek Kartosuro melakukan hal kriminalisasi kepada saya. Sekarang perkara di SP3, ya harusnya kan dengan langkah hukum, bukan dengan memviralkan saya melalui YouTube maupun TikTok. Dan di dalam YouTube maupun TikTok, ngeri Mas, Adina Asri Purwanti, ya loh, dekat dengan Mabes Polri dan Polres dengan menjual yang ada di dalam. Coba, kurang ajar enggak itu? Menghina banget tuh. Namanya Asri, kelakuannya ngeri. Saya melakukan apa coba? Gitu loh. Saya pokoknya ini nggak terima. Saya sudah melaporkan MTP dan kawan-kawan yang sering melucuti orang, menghujat orang, membuat ujaran kebencian di medsos manapun. Saya nggak terima. Kebetulan saya korbannya sendiri. Saya laporkan, pokoknya saya minta supaya ditindaklanjuti. Saya sudah bukti-bukti sudah saya siapkan semuanya, dan yang saya laporkan ada 7 orang. Mbak, untuk bukti-bukti sendiri itu apa yang jenengan berikan ke ini mungkin? Sudah saya download baik YouTube maupun TikTok, sudah saya screenshot, sudah saya siapkan, dan sudah saya amankan. Nantinya biar nanti sebagai bahan untuk menyelidiki sampai nanti saya minta ada proses sampai penyidikan selanjutnya. Pokoknya orang-orang yang suka mendolimi orang, menghujat orang, menghina orang, apalagi yang ini adalah seorang ibu dan perempuan. Saya punya keluarga loh Mas, saya punya anak loh. Sekarang saya diviralkan di YouTube TikTok kayak gitu, nama jelas, foto jelas. Apakah orang ini harus dibiarkan? Apakah oknum ini harus dibiarkan? Nanti terus akan seperti itu. Saya melaporkan ini nggak ada kaitannya dengan beliau loh ya. Saya dari diri pribadi sendiri. Saya waktu umroh, saya diviral-viralkan juga. Saya diam. Saya hanya berdoa di sana. Di rumah Allah saya berdoa. Semoga orang ini segera mendapatkan istilahnya ganjaran yang setimpal atas perbuatannya. Semoga disadarkan bahwa orang yang kamu hina, kamu hujat, kamu lucuti, ibaratnya kamu cemarkan nama baiknya, kamu lecehkan di YouTube seorang ibu, seorang perempuan. Kamu lihat dari seorang ibu loh. Itu sejak kapan Mbak? Videonya kapan? Nah, videonya itu sekitar tanggal berapa ya? Ada Mas, semuanya sudah saya. Dan itu masih ada sampai sekarang ya Mbak? Masih saya amankan. Belum di take down sama. Nah, belum. Justru gini Mas, setelah menyebarkan ujaran pelecehan terhadap saya, itu sama YouTube sampai di take down. Sampai di take down oleh YouTube. Pihak kanal YouTube-nya. Iya, karena alasannya bahwa ada pelecehan.
sampai segitunya YouTube take down loh. Berarti kan sudah kebangetan kan, gitu loh. Berarti setelah Mas Zainal Iya, baru iya. Pokoknya saya laporannya sekitar tanggal 1 Mei itu video-video ini diupload, ini sudah saya siapkan semuanya. Ini diunggah sekitar berapa ya? Sekitar sudah tak siapkan semuanya. Dia memang dari TikTok, YouTube semuanya sudah saya amankan. Yang jelas pada kemarin itu yang setelah itu viral sekitar tanggal berapa? Ini ada nih. Semuanya sudah saya siapkan dan 29. Ya, 29. April. 28 29 April dia menyebarkan konten maupun TikTok tujuannya untuk apa? Padahal saya tuh nggak pernah urusan dengan yang namanya oknum yang bernama MTP itu, nggak pernah sama sekali. Kenal pun saya nggak mau saya kenal orang kayak gitu. Pertama kali mau tahu jadi langsung atau Justru itu waktu itu kan saya mengadakan di Solo nih, sama mengadakan PKPA di Hotel Asia. Banyak teman-teman itu mengirim saya, ya YouTube, ya TikTok, asli gitu loh. Nah, akhirnya, berapa malunya saya gitu loh. Selain FTP Mbak, ada pihak-pihak lain yang juga Ada dilaporkan? 7 orang, Mas. 7 orang. Inisialnya ada di dalam aduan saya. Pokoknya MTP dan kawan-kawan. Ini ada YM, ADP ya, terus ada lagi PW, ya, pokoknya ada 7 deh, pokoknya sudah saya sebutkan di sini semuanya. Termasuk Ada 7. akun-akun media sosial. Iya, termasuk yang menghina saya, akun-akun, saya yakin akun-akun ini entah akun beneran atau mereka zaman saya juga nggak tahu. Yang penting biar nanti saya biar segera ditindaklanjuti. Janganlah menghina seorang perempuan, seorang ibu yang notabene kalau memang nggak terima perkara Yaina jadi tersangka, ya silakan upaya hukum, karena Yaina jadi tersangka itu laporannya sudah lama ya, SPDP 2 kali, pertama 2023 terus yang kedua 2024. Berarti Mbak Asri menilai MTP mengunggah itu ada kaitannya dengan karena Mbak Asri berhasil membuat si Zainal Mustafa itu sebagai tersangka ya? Betul, dia nggak terima anak buahnya atau apa ya jadi tersangka itu, terus dia juga nggak terima atas perkara saya melaporkan sampai menjadi tersangka. Dia menuduh saya ada manuver dengan Pak Jokowi, manuver dengan pihak kepolisian, kan itu kan aneh gitu loh. Perkara saya laporkan udah bertahun-tahun loh, kok menuduh saya seperti itu, dengan akhirnya banyak hujatan-hujatan yang disampaikan ke saya atas konten yang dia sebarkan. Apalagi dia juga menyebarkan pengacara perempuan yang bernama Asri Purwanti, itu yang saya nggak terima. Untungnya apa? Dia itu kan tujuannya kan untuk supaya saya hancur, supaya saya ini dihujat orang banyak, ya toh, ujaran kebencian, ya toh, menghasut. Padahal kan klien saya banyak, saya sampai luar pulau loh Mas. Coba. Makanya saya nggak terima, orang ini harus diberi pelajaran, dan saya nggak akan lelah sampai apapun. Harus mendapatkan ganjaran yang setimpal atas perbuatannya yang telah menghina banyak orang. Tadi nggak mungkin ujaran kebencian. Tanggapannya simpel. Pertama, saya tahu Asri, tapi saya nggak kenal, omongan saja juga tidak pernah. Ya. Yang kedua, saya juga tidak ngerti dilaporkannya tentang apa itu, karena tadi saya tahu Asri tapi saya nggak kenal ya. Sepertinya dulu pernah dicoba di Polda tapi nggak laku gitu loh. Jadi saya tidak ngerti apa dilaporkannya tentang apa itu ya. Ya, yang pasti saya nggak ada urusan sama Asri, dan yang pasti saya juga nggak ngerti Asri itu buat saya bukan siapa-siapa, bukan rival, bukan ini, bukan itu ya. Ya, yang terakhir saya ini menulis buku tentang ITE, jadi saya ngerti, dan setiap orang yang melaporkan apalagi nyuruh-nyuruh wartawan itu kan nanti punya konsekuensi kalau laporan atau pengaduannya tidak terbukti ya. Nah, saya juga tidak ngerti yang disampaikan Asri itu kalau
dia laporkan saya itu laporan apa pengaduan gitu loh. Setahu saya kalau laporan itu delik pidana umum, kalau aduan itu delik pidana khusus. Nah dia suruh nyari dulu saya dilaporkan atau diadukan, karena saya seorang dokter pidana lulusan UNS. Jelas gitu ya Mas, terima kasih. Lah ya Mas, saya ini kan ahli pidana, makanya video di take down ini bunyinya apa? Kalau pidana yang saya tahu ya, misalkan video itu ada muatan kata-kata kotor, lah video ini aja di take down kok. Ya, dan yang take down bukan saya loh, bukan saya. Yang take down itu kayaknya ada yang ngelapornya gitu loh. Makanya kan aneh. Jadi tolong kasih tahu, saya ini ahli pidana, makanya saya dilaporkan lah. Apa setiap video di take down itu mesti video itu ada unsur kejahatannya. Begitu juga orang dilaporkan polisi itu karena apa? Kita menerima laporan aduan dari advokat atas nama AP dengan mengadukan 7 subjek, 3 diantaranya nama personal, kemudian sisanya adalah akun media sosial. Hal ini diawali karena adanya postingan atau ulasan di media sosial yang bagi korban merasa pencemaran, kemudian merasa juga diserang kehormatannya, hujatan, serta penghasutan. Itu beberapa peristiwa yang menjadi latar belakang kenapa korban melakukan laporan pengaduan tersebut. Berkaitan dengan medianya adalah media sosial, sehingga ini kami kategorikan penanganan melalui Undang-Undang ITE. Berkaitan hal itu, mungkin tahapannya kita akan mengkompilir semua bukti-bukti yang ada di dunia maya, kemudian kita akan mempelajari serta mungkin kita akan sampai mengambil pada ahli, apakah itu ahli terhadap bahasa atau cuitan yang berkaitan dengan tata bahasa yang melukai hatinya korban, kemudian juga berkaitan dengan apakah keabsahan terhadap akun tersebut sesuai dengan identitas yang di lapangan juga. Itu berkaitan dengan penanganan dan tindak lanjut dari aduan Ibu AP. Dan aduan ini baru pertama dimasukkan atau karena kan sebelumnya ada informasi sudah pernah dimasukkan ke Polda kemudian dibawa ke Polresta Solo, itu seperti apa dari penjelasannya mungkin? Kalau dari kami mempelajari aduan yang ada. Kalaulah memang itu menjadi informasi sebagai tambahan atau sebagai cross checking, kita akan cek apakah memang betul yang bersangkutan juga sudah pernah melaporkan itu di level atas atau seperti apa. Pada intinya kita masih fokus pada aduan yang baru dimasukkan. Ini berarti sifatnya aduan ini dan aduan. klarifikasi pihak ini. Ya.